Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita selama di bulan Ramadan. Kali ini kita dengan tema yang baru, yaitu fikih lebaran. Nanti insyaallah dalam bentuk buku digital atau e-book, electronic book, nanti kita akan segera share, mudah-mudahan segera selesai besok pagi, dan para pemirsa sekalian bisa manfaatkannya. Nanti dalam buku fikih lebaran ini berisi beberapa bahasan. Yang pertama tentang sholat Idul Fitri, kemudian amaliyah di saat perayaan Idul Fitri, baru kemudian kita lihat hal-hal yang keliru yang nanti kami letakkan di bagian akhir dari pembahasan lebaran ini. Nah, pertama kita lihat tentang pengertian lebaran. Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam. Ini saya dapat dari Wikipedia ya. Idul Fitri ataupun Idul Adha yang dirayakan setiap tahun atau setiap bulan Syawal setelah sebulan umat muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau Idul Adha nanti ada penyebutannya sendiri. Nah, lebaran dalam bahasa Jawa artinya sudahan atau setelahan atau sesudahnya atau setelahnya. Dan kalimat ini sudah terbiasa digunakan dalam Islam ketika umat muslim Indonesia telah menyelesaikan kewajiban berpuasa. Nah, lebaran dalam Islam yaitu sesudah atau setelah melakukan kewajiban berpuasa. Sesudah atau setelah melakukan kewajiban berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, kaum muslim Indonesia lebih familiar dengan kalimat lebaran dalam merayakan hari kemenangan. Ya, jadi kalau lebaran Idul Fitri disebut biasanya dengan lebaran mudik atau kita sebut dengan lebaran Idul Fitri. Nah, yang dilaksanakan ketika Idul Fitri tiba, yaitu 1 Syawal tiba. Orang-orang Islam umumnya saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan dengan tetangganya, juga keluarganya setelah menunaikan sholat Id. Kemudian ada juga disebut dengan lebaran Idul Adha, kita sebut dengan lebaran haji pula, karena memang pada saat-saat itu orang-orang Islam umumnya menunaikan ibadah haji. Nah, seusai sholat Id biasanya diadakan pemotongan hewan kurban, dan daging hasil sembilan itu kemudian dibagikan kepada warga di daerah yang bersangkutan atau kepada warga yang kurang mampu. Nah, pada lebaran Idul Adha masyarakat muslim juga menunaikan sholat Id. Jadi istilah lebaran berarti artinya sesudah atau setelah kita jalani ibadah sebulan penuh, yaitu ibadah puasa, kemudian kita masuk di 1 Syawal, kita sebut dengan lebaran. Adapun kalau pengertian Idul Fitri, ya, pengertian Idul Fitri berasal dari kata Id dan Fitri. Ada 2 kata di situ ya, Id dan Fitri. Id itu berarti al-aud litikrorihi kulla amin, yaitu pengulangan karena berulang terus setiap tahunnya. Di setiap tahunnya itu ada. Auli kasrati awaidillahi ta'ala fi alal ibad, atau kebanyakan awaidillahi ta'ala fihi alal ibad, au li'audis surur bi'audihi. Nah, mungkin yang kedua ini, atau kebanyakan pengulangan Allah pada hamba, atau berulangnya kembali
kesenangan. Ya, berulangnya kembali kesenangan. Jadi kesenangan kembali lagi datang gitu. Nah, ini disebut dengan Aid. Dan bentuk jamaknya itu adalah a'yad. Bentuk plural dari kata Id adalah a'yad. Artinya hari raya gitu. Dan dulu ada perayaan jahiliyah, perayaan jahiliyah. Lalu diganti dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, lalu diganti dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pengertian fitri di situ, kalau Idul kita katakan untuk perayaan, kalau fitri secara bahasa itu berarti berbuka. Fitri itu berarti berbuka puasa. Sehingga kalau kita maknakan Idul Fitri adalah hari kembali lagi berbuka. Ya, hari kembali lagi berbuka. Dan tentu saja ketika seorang itu berbuka, dia mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lisa'im farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia itu berbuka ketika sore harinya, termasuk juga di sini ketika hari rayanya, ketika hari raya Idul Fitrinya, dan kebahagiaan ketika dia itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan dibalas amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Nah, istimewanya hari raya Idul Fitri, ya, kita tahu ini hari besar kita, ini menggantikan hari jahiliyah, ya, menggantikan hari perayaan hari jahiliyah sebelumnya. Jadi hari Idul Fitri itu menggantikan perayaan jahiliyah. Dan umat Islam hanya punya dua hari raya ini saja, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan lebih istimewanya lagi kalau hari Jumat itu bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Sebenarnya ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini ijtama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala fa kaifa sana'a? Qala sallallahu fa kaifa sana'a? Qala sallal aida summa rakhasa fil jum'ati. Fa qala man syaa'a yusalliya falyusalli. Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dua Id, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Kemudian beliau melaksanakan sholat Id dan memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, man syaa'a yusalliya falyusalli. Siapa yang mau sholat Jumat, maka silahkan. Jadi kalau dia sudah sholat Id, dia boleh tidak sholat Jumat. Namun kalau tidak sholat Jumat, nanti diganti dengan sholat Zuhur. Dari seorang tabi'in juga bernama Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, ia berkata, shalla bina Ibnu Az-Zubair fi yaumi 'idin fi yaumi jum'atin awalan nahari thumma ruhna ila jum'ati falam yakhruj ilaina fasalaina uhdanan wa kana Ibnu Abbasin bi Thaif falamma qadima dzakarna dzalik lahu faqala asaba sunnah. Ibnu Az-Zubair
ketika hari Id jatuh pada hari Jumat, pernah sholat Id bersama kami di awal siang. Kemudian tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar. Beliau hanya sholat sendirian. Nah, tatkala itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az-Zubair pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan, iya, yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair itu telah mencocoki sunnah, ashaba sunnah. Berarti kalau sudah mengerjakan sholat Id, ya boleh tidak sholat Jumat, namun diganti nanti dengan sholat zuhur. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah." Qal wa idza istama'a al-'aidu wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi sholataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam dua Id, dalam sholat Jumat, dalam dua Id yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan dalam sholat Jumat. Jadi dua Id bertemu, sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan sholat Jumat. Itu beliau baca ketika itu Sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Surah Al-A'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah, berarti surah Al-Ghasyiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Berarti ada anjuran membaca ketika sholat Id dan juga sholat Jumat, atau bertepatan antara sholat Id dengan hari Jumat, ketika sholatnya membaca Sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, hadis-hadis tadi ini menunjukkan keutamaan dari hari raya Id ketika bertemu dengan hari Jumat. Berarti menunjukkan dua hari besar ini berkumpul sekaligus. Nah, tentang hadis tadi disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, pembahasan tadi ya, bagi yang mendapati hari Jumat itu di situ ada hari Idnya atau hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Kata Lajnah Ad-Daimah, ulama-ulama yang berada dalam Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat Id, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur. Siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat Id, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur. Sholat Jumatnya tidak dikerjakan, ganti dengan sholat zuhur, sebagaimana dijelaskan pada hadis yang sifatnya umum. Hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka sebagai gantinya ia menaikkan sholat zuhur 4 rakaat. Dia boleh tidak menghadiri sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, keistimewaan dari Idul Fitri lagi, di saat Idul Fitri kita tadi disuruh makan-makan, karena hari kembali berbuka ya, berarti disuruh makan, dan berarti hari tersebut tidak boleh berpuasa. Disebutkan oleh Abu Syuja dalam kitab matannya, Al-Qadi Abu Syuja dalam kitab matannya, dalam matan Al-Ghaya wa Taqrib. Dalam matan Al-Ghaya wa Taqrib, wa yahrumu siyamu khamsati ayamin al-aidani wa ayyamu tasyriki as-salasatu wa yukrahu shaumu yawmi syakki illa ayyuwafiqu adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Diharamkan berpuasa pada 5 hari. Yaitu yang pertama dan kedua, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik, 3 hari berarti di sini. Tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja, dimakruhkan berpuasa pada hari meragukan.
disebut dengan yaumus syak, kecuali jika berpuasa dengan kebiasaan puasanya atau bersambung dengan hari sebelumnya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini berarti total ada tadi 5 hari diharamkan puasa, ditambahkan 1 hari dimakruhkan untuk berpuasa. Kita lihat tentang puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini ada hadis yang menunjukkan larangan berpuasa ketika itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumal fitri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa pada 2 hari. Ya, puasa pada 2 hari yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jika dikatakan dilarang berarti tidak sah berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan inilah yang disepakati atau adanya ijma dari para ulama. Karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Nah, contohnya menjalani puasa sunnah atau puasa wajib seperti puasa nazar, ya maka tidak teranggap puasanya atau nazarnya. Nah, demikian disebutkan dalam Kifayatul Akhyar. Nah, jadi kesimpulannya saat Idul Fitri ya, maupun Idul Adha ya kita dilarang untuk berpuasa. Dan tadi dikatakan diharamkannya di sini dinilai berdosa ya kalau melakukannya ya. Baik itu lakukan puasa sunnah, mungkin ada yang ketika Idul Fitri mau pas hari Kamis besok, dia mau melakukan puasa Kamis, nah tidak dibolehkan. Atau ada puasa nazar yang dia tunaikan juga, dikatakan mau 1 Syawal mau tunaikan, juga tidak dibolehkan. Nah kemudian saat di hari raya, nah nanti kita itu ada perintah bertakbir karena bulan Ramadan telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk Allah yang diberikan kepadamu supaya kamu itu bersyukur. Nah, maksud ayat di atas kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, barangkali ada yang punya anggapan bahwa puasa di bulan Ramadan cukup hanya di sebagian ya, hari saja gitu, di sebagian hari saja dari bulan Ramadan. Dikira cukup berpuasa sebagian hari saja. Namun dalam ayat di atas diperintahkan, dalam ayat itu diperintahkan untuk menyempurnakan hitungan bulan Ramadan. Artinya hendaknya bulan Ramadan dilakukan sebulan penuh. Artinya hendaknya puasa di bulan Ramadan dilakukan sebulan penuh. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam Taisir Al-Karimi Rahman. Nah, terus di dalam ayat juga disebutkan hendaklah bersyukur pada Allah ketika telah sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu semua adalah taufik dan kemudahan dari Allah pada hambanya. Ini juga diambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi kita bersyukur karena bulan Ramadan telah dijalankan secara sempurna. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika engkau telah menjalankan perintah dengan melakukan ketaatan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjaga batasan Allah, maka dengan menjalankan seperti itu dapat termasuk orang yang bersyukur. Ya, dapat termasuk orang yang bersyukur. Nah, maka tadi setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita disuruh mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Nah sekarang karena di situ tadi disinggung tentang takbir, bagaimana cara bertakbir ketika hari raya pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah kita lihat di sini ini pembahasan dari mazhab Syafi'i. Cara bertakbir tinjauan mazhab Syafi'i. Pertama, takbir pada hari Id adalah sunnah. Jadi disunahkan untuk bertakbir. Kedua, takbir ini adalah syiar kaum muslimin dengan mengeraskan suara. Yang ketiga, ada perincian
untuk takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti ada perinciannya, jadi tidak sama. Yang keempat, ada yang disebut takbir muqayyad, ya muqayyad, dan ada yaitu takbir yang diucapkan selesai sholat. Ada juga yang disebut dengan takbir mutlak atau takbir mursal, yaitu takbir yang diucapkan di rumah, masjid, jalan, pada waktu malam, siang, atau waktu lainnya. Ya, di sini disebut, ya kita katakan ini takbir tidak terikat. Namanya takbir mutlak atau takbir mursal. Kemudian keenam, takbir mutlak disunahkan diucapkan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, takbir mutlak disunahkan diucapkan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Awal waktu takbir mutlak adalah dari tenggelamnya matahari pada malam Id. Kemudian berakhir saat imam mulai sholat Id. Sedangkan orang yang berhaji syiarnya adalah baca talbiyah pada malam Idul Adha. Nah, dalil takbir pada malam Idul Fitri, ya tadi ayat yang kita baca, itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, Al-Baqarah ayat 185. Nah, takbir pada malam Idul Adha disamakan dengan takbir Idul Fitri. Namun takbir malam Idul Fitri lebih ditekankan daripada malam Idul Adha. Nah, tadi ada disebut lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad setiap ba'da sholat. Nah, tidak disunahkan untuk Idul Fitri. Menurut pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Karena tidak ada hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Jadi tidak ada takbir ba'da sholat untuk Idul Fitri, tidak ada. Kemudian yang kedelapan, takbir muqayyad ini disunahkan setelah sholat terkait Idul Adha. Ada ijma kata sepakat ulama dalam hal ini. Nah, takbir muqayyad ini dimulai dari subuh hari Arafah hingga asar hari tasyrik terakhir. Ada dalil dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas tentang hal ini. Nah, terus kesembilan, takbir muqayyad disunahkan diucapkan setelah selesai sholat. Takbir muqayyad itu disunahkan diucapkan setelah selesai sholat, yaitu baik sholat adaan maupun qadaan atau sholat yang luput, ya. Baik sholat fardu maupun sholat nazar, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak maupun sholat sunat muqayyad, atau sholat sunnah yang punya sebab. Karena takbir itu syiar yang terkait dengan waktu. Nah, kalau takbir muqayyad ini nanti terkait dengan Idul Adha tadi, ya, tidak terkait dengan Idul Fitri. Yaitu setiap ba'da sholat ada ucapan takbir ini. Lafaz takbirnya yang disunahkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, ya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika takbir tadi sudah diucapkan 3 kali, ya, maka ada tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dari riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca bacaan tadi saat berada di Bukit Sofa. Berarti ketika melakukan sa'i. Kemudian aturan takbir lagi yang ke-11 adalah ketika bertakbir disunahkan mengeraskan suara. Suaranya keras. Karena jika ia mengeraskan suara, yang tidak bertakbir jadi ikut bertakbir pula. Jadi ya dianjurkan mengeraskan suara. Kemudian ke-12, ulama Syafi'i menyatakan bahwa disunahkan pada malam Id dengan ibadah, yaitu menyibukkan diri dengan sholat, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, berdoa, beristighfar, dan ibadah semisalnya. Yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal aidaini, man qama lailatal aidaini, lillah muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha karena mengharap pahala dari Allah, hatinya akan mati pada hari semua hati itu ikut mati. Ya, hatinya itu tidak akan mati pada hari semua hati itu akan mati.
Jadi hatinya tidak akan mati pada hari semua hati itu mati. Namun sayangnya hadis ini adalah hadis yang sanadnya itu dhaif. Dan alasan cuma diamalkan tuh karena ini hadis fadilah amal. Namun kalau mau kesimpulannya, yang penting banyak bertakbir saya di malam hari Idul Fitri, tidak dengan ibadah-ibadah tertentu. Namun kalau Imam Syafi'i itu katakan, ia berkata ada doa juga ketika itu terkabul. Imam Syafi'i katakan gini, doa itu dianjurkan pada 5 waktu. Yang pertama pada malam Jumat, kemudian yang kedua pada malam Idul Adha, yang ketiga pada malam Idul Fitri, yang keempat pada malam pertama Rajab, yang kelima pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun rincian-rincian tadi perlu ya penelusuran lagi lebih jauh. Nah, lalu sekarang sholat Idul Fitri. Nah, terlebih dahulu kita lihat sholat Idul Fitri itu tidak mesti di lapangan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Nawawi rahimahullah itu mengatakan bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah dalil bagi yang menganjurkan bahwa sholat Id dilakukan di tanah lapang, dan ini afdal, lebih utama daripada melakukannya di masjid. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam sholat Id mereka ya. Adapun penduduk Makkah, sejak masa silam sholat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Namun yang lainnya itu umumnya itu di tanah lapang. Adapun manakah yang lebih afdal, ya, manakah yang lebih utama, apakah sholat di masjid ataukah di lapangan untuk sholat Id? Nah, untuk sholat Id. Nah, ternyata di sini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang lebih afdal, yang lebih utama adalah di lapangan berdasarkan hadis di atas. Hadis tadi. Namun ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa yang lebih utama atau yang afdal adalah di masjid, kecuali jika tempat tersebut sempit. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah menyatakan ya, bahwa penduduk Mekah melakukan sholat di masjid karena areanya yang luas. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di masjid menunjukkan akan sempitnya masjid beliau kala itu. Jadi kalau masjid itu luas, maka sholat di masjid itu lebih utama. Kalau masjidnya luas ya, sholat di masjid itu lebih utama. Kata Imam Nawawi demikian. Nah, berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, maka tidaklah masalah jika tidak melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Jadi sah-sah saja jika sholat tersebut dilakukan di masjid, lebih-lebih lagi jika masjid tersebut itu masih luas. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian nanti ada tentang sunnah dan tata cara sholat secara lebih lengkap. Ya, insya Allah kita akan bahas di kesempatan besok pagi. Nah, demikian yang kita bahas untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan fikih lebaran insya Allah akan dilanjutkan lagi besok pagi. Demikian, silahkan jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya di Singapura dan mau bayar zakat fitri di Indonesia saja karena sepertinya lebih banyak yang membutuhkan. Kalau di Singapura harga beras yang saya makan per kilo sekitar Rp62.000. Apakah zakat fitrah yang dikeluarkan di Indonesia harus senilai Rp62.000? Enggak. Tidak, pakai standar makanan yang ada di Indonesia saja. Jadi tidak samakan dengan beras yang kita makan. Sama juga kalau misalnya saya makan beras yang harganya
per kilonya misalnya 30.000. Saya di Indonesia ini ya. Saya tidak mesti keluarkan beras yang saya makan tadi, karena belum tentu juga ketika saya keluarkan beras yang super mahal, kemudian orang miskin itu bisa menikmati beras tersebut dengan enak gitu. Jadi sesuaikan dengan standar yang berlaku saja, yang penting tidak terlalu murah, ya tidak terlalu jelek gitu. Ya standar pertengahan itu yang dipakai. Itu untuk zakat fitrah. Berikutnya lagi. Ustaz, izin bertanya, jika kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita sebelum Ramadan dan di bulan Ramadan kita menghatamkannya, apakah ini sama dengan bahwa kita sudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, Ustaz? Itu cuma melanjutkan berarti ya. Kalau menghatamkan berarti dia dari awal sampai akhir gitu. Tapi ya tetap dapat pahala juga. Yang penting banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa sih 30 juznya itu di bulan Ramadan. Itu kalau bisa. Ya, terus lagi satu lagi. Apakah seorang akhwat perlu mengeraskan suara amin saat sholat berjamaah, baik berjamaah dengan suami di rumah atau berjamaah di masjid, Ustaz? Kalau di rumah iya bisa, kalau di masjid juga bisa, karena nanti suaranya tertutup dengan suara laki-laki, sehingga tidak problem untuk membaca amin untuk jamaah perempuan ketika berjamaah di masjid. Ya, berikut lagi, satu lagi. Dan Ustadz mau bertanya tentang fidyah. Apakah membayar fidyah harus dibayarkan pada bulan Ramadan? Dan bolehkah membayar fidyah kepada keponakan yang sedang menuntut ilmu di pesantren? Itu termasuk fisabilillah orang yang menuntut ilmu di pesantren, Ustadz? Jangan, fidyah itu bukan untuk fisabilillah. Fidyah itu untuk orang miskin ya. Ya taruhlah tepat dia katakan tadi fisabilillah untuk anak pesantren. Tapi fisabilillah kalau dalam masalah zakat itu untuk perang. Ya. Nah, taruhlah saya skip yang ini. Kemudian yang tadi masalah fidyah. Fidyah dalam ayat itu cuma orang miskin. Maka serahkan fidyah pada orang miskin saja, tidak pada golongan-golongan yang lain. Jadi jangan kasih ke anak pesantren yang boleh jadi dia itu mampu. Cari orang miskin dan itu banyak. Baik, bisa yang resen silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aku izin bertanya Pak Ustadz, kalau untuk sholat id tapi sambil gendong anak, itu anaknya digendong atau taruh di antara dua kaki kita Pak Ustadz? Tergantung kemudahan dari orang tua bagaimana ya, terserah Pak. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya saking repotnya jadi nggak bisa sholat itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Ibu-ibu berarti? Iya. Sholat dulu semampunya. Kalau kerepotan ya dia, kalau pakai hukum jumhur ya sholat idnya sunnah. Berarti kalau dia tinggalkan tidak berdosa di situ. Oh gitu Pak, karena sunnah hukumnya Pak Ustadz ya? Karena sunnah menurut jumhur. Oh iya baik Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz terkait zakat, kalau kita membayarkan zakat kepada saudara kita meskipun dia punya rumah ya Pak Ustadz, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Miskin nggak kerja, nggak punya penghasilan gitu Pak Ustadz? Nggak punya penghasilan itu hidupnya cukup atau tidak? Dia sehari-hari sih dapat dikasih ya sedekah lah atau sumbangan gitu kan dari saudaranya yang lain. Kalau memang tidak cukup hidupnya boleh dikasih zakat. Kan kebutuhan macam-macam Pak. Ada orang punya rumah, bahkan orang punya motor Pak, bahkan mungkin punya mobil. Tapi itu semua kebutuhan pokok dia. Iya gitu Pak Ustadz. Kan apalagi sekarang pandemi ini banyak yang PHK gitu Pak Ustadz. Itu bisa dizakati gitu Pak Ustadz ya? Iya bisa. Oh ya, daripada kita menzakati orang yang di pinggir jalan ternyata dia nggak pernah ibadah atau sholat gitu Pak, itu lebih baik ke saudara aja gitu Pak Ustadz ya? Iya. Oh ya baik ya, syukran Pak Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silakan kepada Ibu Rizka. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz izin bertanya di luar tema Ustaz. Jadi kan saya masih ada asuransi mobil ya Ustadz, dimana waktu saya asuransi itu saya belum terlalu paham dengan hukum yang sebenarnya seperti apa. Setelah paham, saya kan mau lepas asuransi, namun orang tua saya tidak setuju Ustadz untuk saya lepas asuransi mobil itu gimana ya Ustadz menyikapinya Ustadz? Komunikasikan dengan orang tua dengan baik, pahamkan pada mereka kalau asuransi masalah ada gorornya, ada ribanya, ada penzoliman, kita malah rugi gitu. Baiknya komunikasi dengan orang tua dengan baik Bu.
Sebelumnya itu saya udah pernah jadi saya minta lepas asuransi itu udah 2 kali, Ustadz. Jadi sebelumnya itu saya pernah ngasih tahu dulu hukum seperti apa, tapi jatuhnya jadi debat gitu, Ustadz. Nah yang sekarang saya kan mau ngelepas karena ini asuransinya atas nama saya, Ustadz. Orang tua tetap juga belum mengizinkan, tuh gimana tuh, Ustadz? Ya komunikasikan saja dan berusaha untuk keluar, tetap keluar. Oh tetap keluar. Ya. Oh oke, baik. Nah terus kan kalau misalkan dia kan mobilnya atas nama saya, sedangkan orang tua itu juga memegang data-data saya gitu, Ustadz. Dan yang waktu kedua kalinya kan asuransinya ini sempat diperpanjang. Untuk yang asuransi kedua kalinya itu kan diperpanjang tanpa sepengetahuan saya gitu, Ustadz. Jadi dia menggunakan jasa orang lain dengan data saya, itu gimana, Ustadz? Kalau saya nggak tahu, tiba-tiba ternyata misalnya saya sekarang udah lepas nih, taunya orang tua diem-diem masang lagi tapi pakai data saya gitu, Ustadz, karena dia punya data saya, itu gimana, Ustadz, hukumnya? Kalau nggak tahu ya berusaha untuk lepas kalau bisa gitu. Oke, baik, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih, Ustadz, infonya. Ya. Berikutnya lagi silakan dari Resen, Umu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang mengenai puasa di hari raya yang diharamkan. Nah, saya pernah dengar kalau misalnya di hari raya Idul Fitri kan kita disunahkan makan dulu sebelum sholat Id. Ya. Kemudian di hari raya Idul Adha kita disunahkan itu untuk berpuasa dulu sampai dengan setelah sholat Id baru makan. Itu bagaimana, Ustadz? Iya, betul itu. Jadi, tapi bukan puasa kalau Idul Adha, Bu. Ada perselisihan pendapat ya. Ada yang menyatakan kalau itu cuma berlaku untuk orang yang punya kurban. Yang nggak punya kurban nggak disuruh nggak makan. Karena pensyariatan tidak makan itu biar setelah sholat Idul Adha pulang cepat-cepat untuk menyembelih kurban dan dari kurban itu dia makan. Walaupun ada yang menyatakan ya tetap sunnah ini berlaku baik punya kurban ataupun tidak. Gitu. Baik, Ustadz. Kemudian ini, Ustadz, misalnya kan di kantor itu saat mau berlebaran itu kadang ada dikasih uang gitu ya dari bidang gitu. Maksudnya ini bukan THR dari yang pemerintah itu, Ustadz, uang gitu. Nah yang saya tahu kan itu sebenarnya tidak ada posnya, dan yang saya tahu sepengetahuan saya itu uangnya diambil dari mungkin disisihkan dari kegiatan gitu untuk dibagi-bagikan ke pegawai yang satu bidang itu gitu. Nah itu gimana uangnya, Ustadz? Kalau tidak dimanfaatkan lebih baik, Bu. Berarti kita kasihkan aja ke miskin, Ustadz ya? Iya. Baik. Lebih aman seperti itu. Ya. Oh baik. Kemudian satu lagi, Ustadz, yang mengenai salat tahajud. Kalau tarawih itu kan boleh 4-4. Salat tahajud ini bagaimana, Ustadz? Boleh 4-4? Boleh juga. Oh iya. Baik. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, Kum. Berikut lagi silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ustadz jelaskan soal dilarang puasa di hari Jumat, Ustadz. Kalau nggak salah saya dengar. Dilarang puasa? Diharamkan puasa di hari Jumat itu, Ustadz, tadi. Tadi belum. Kalau nggak salah. Tadi belum disinggung. Yang pas materi itu, Ustadz, tadi. Dilarang puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik 13, 14, 15. Terus hari yang dimakruhkan itu hari Syak, hari yang meragukan, yaitu satu hari sebelum masuk Ramadan. Oh, bukan yang hari Jumat, berarti nggak diharamkan ya, Ustadz, untuk berpuasa? Tidak. Soalnya kemarin nanti ada kalau ada sebab boleh puasa pada hari Jumat. Misalnya ibu kodok puasa. Iya, betul. Atau puasa Daud boleh. Oh iya, kodok berarti boleh, Ustadz? Iya, atau ayamul bid boleh. Iya. Satu lagi, Ustadz. Misalnya ada anak SMP gitu yang sudah balik, ini perempuan, mengimami adiknya yang belum balik laki-laki, itu boleh nggak, Ustadz? Boleh. Boleh. Ya. Kalau misalnya
ini jamaah masih. Nah, yang ngimamin anak SMP udah balik, laki-laki, terus ada kakaknya, saudaranya, sama adik-adiknya perempuan tuh 5 orang sama neneknya juga. Terus ada makmum yang satu laki-laki juga. Itu makmum laki-laki ini posisinya di belakang imam atau sejajar ya Ustaz? Oh, jadi jamaah laki-laki cuma 2? Cuman 1. Jadi imam sama makmum. Iya, berarti cuma berdua situ ya. Berarti sejajar, Bu. Oh benar ya Ustaz? Sejajar. Iya. Imamnya sebelah mana Ustaz? Imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Oh baik, baik Ustaz. Terus satu lagi masih masalah jamaah. Kalau ibu mengimamin 2 anak perempuan, itu posisi imam ibunya ini di tengah, tidak boleh tengah di depan bisa, keduanya. Iya, di tengah barisan. Bisa di tengah. Berarti kalau misalnya berdua tetap tadi posisi imamnya di sebelah kiri ya Ustaz? Iya. Baik, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya ada Ummu Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau lebaran itu kan kita maaf-maafan. Nah, misalkan kita nggak maaf-maafan itu apakah tetap terhapus dosa kita terhadap orang tersebut Ustadz? Apakah kalau kita tidak meminta maaf terhapus dosa kita gitu? Iya Ustadz. Tergantung ya. Ini kesalahan apa gitu? Rinci dulu Bu. Ya nggak tahu Ustadz, pokoknya pas 1 tahun gitu Ustadz kan ya dosa yang mungkin yang lalu-lalu gitu. Terus kita nggak meminta maaf gitu, terutama pada non mahram kan kadang laki-laki tidak bertemu gitu Ustadz. Maksudnya pas lebaran nggak bertemu, apakah kalau kita nggak maaf? Tidak mesti dengan meminta maaf langsung juga bisa. Jadi kita tidak ketemu dia, kita doakan dia gitu sebagai bentuk permintaan maaf kita gitu, bisa Bu. Berarti kalau nggak ketemu bisa kita doakan aja saja Ustadz? Iya. Satu lagi Ustadz. Iya. Terkait haid, ketika udah keluar cairan putih sudah suci, terus besoknya flek sedikit banget, itu perlu mandi lagi nggak Ustadz? Baiknya, karena sebelumnya sudah suci terus sudah mandi toh? Sudah Ustadz, sudah keluar cairan putih juga. Iya, terus habis itu sudah mandi. Ya. Terus keluar flek lagi. Tapi sedikit banget, bukan coklat juga Ustadz. Flek kayak gimana gitu? Itu yakin kalau masih nyambung mendingan nganggap itu haid saja Bu. Sedikit, bukan coklat, kayak agak kuning gitu, kayak keputihan yang keruh gitu Ustadz, kayak kuning gitu Ustadz, bukan coklat sih, sedikit banget. Tapi sebelumnya sudah keluar cairan putih gitu Ustadz. Kalau nganggap itu tidak bersambung berarti bukan darah haid. Berarti kalau anak nganggapnya itu bukan daerah haid, berarti nggak perlu mandi wajib ya Ustadz? Nggak perlu. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ibu Mala, dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya, kalau seandainya kita itu diberi orang hadiah gitu ya, tiba-tiba aja gitu, misalnya dikirimin uang, nah terus kita tuh merasa nggak enak gitu ya, sungkan, terus kita memanfaatkan uang itu untuk sedekah. Boleh nggak kita harus info ke orangnya, atau kita diam-diam aja sedekah atas nama dia, nanti pahalanya dia dapat atau kita dapat, atau gimana Ustaz? Itu uangnya untuk apa Bu? Semacam kayak hak tunjangan hari raya, kayak macam ya kayak gitulah Ustaz gitu. Nggak ada hubungan sama pekerjaan atau apa, nggak ada sih. Sudah kasih ke kita gitu? Iya, tiba-tiba aja dikasih ini. Nah, sudah berarti jadi milik kita Bu. Nggak apa-apa kita. Iya, terserah dimanfaatkan untuk apa? Nggak apa-apa kita misalnya mau nyumbangkan, misalnya karena kita sungkan terus kita sumbangin atas nama dia, boleh Ustadz ya? Boleh. Nggak. Nah itu kita dapat pahalanya atau dia dapat pahalanya juga, gimana Ustadz? Ini sebenarnya uangnya sudah jadi milik ibu, jadi dia tidak dapat lagi dong. Oh gitu. Iya. Tapi kalau seandainya
kita misalnya mengumrohkan orang gitu ya Ustadz ya. Nah itu kita yang mengeluarkan uang, kita dapat pahalanya juga atau hanya pahalanya diberikan ke orang yang kita umrohkan gitu Ustadz? Kita apa tadi? Kalau seandainya misalnya kita mengumrohkan orang, umrohkan. Nah, iya mengumrohkan. Nah itu yang mendapat pahalanya kita yang mengumrohkan dapat pahala juga ataukah orang yang diumrohkan itu aja? Orang yang mengumrohkan dapat pahala juga seperti berumroh. Sama dengan? Iya. Dia dapat pahala seperti berumroh. Nah kan ada Ummu Sabitah. Baik, bismillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya Ustaz tentang zakat perhiasan Ustaz. Iya. Akan Ustaz, kalau di buku yang dari Ustaz panduan zakat minimal 25% itu Ustaz, kan dibilang kalau ini Ustaz itu dihitungnya setelah harga dibentuk, setelah jadi kalungnya Ustaz ya, untuk penghitungan 25%-nya Ustaz. Untuk ini ya, apa zakat perhiasan ya? Iya. Iya, terus? Itu berarti sesuai harga beli saat kita beli dulu atau sekarang ya Ustaz? Karena kalau sudah jadi kalung kan berarti saya bingung Ustaz untuk mengkonversikannya pada harga emas tahun ini gitu Ustaz. Ini aja gampangannya, kalau seandainya emas itu dijual saat ini berapa, nah itu yang dipakai. Oh gitu Ustaz, berarti karena kalau yang di buku kan harga emas murni bukan kalung misalnya 500 per gram ya Ustaz. Nah setelah dibentuk jadi kalung adalah 60 juta. Ini setelah dikali 85 gram Ustaz. Berarti saya langsung aja ya Ustaz, berapa gramnya dikali dengan harga emas saat ini ya Ustaz, nggak usah mikir kayak. Iya, jadi intinya punya perhiasan emas itu kalau dijual saat ini laku berapa Bu, dan kalau nilainya di atas nilainya itu mencapai nisab emas yang 85 gram sekitar 72 juta, berarti emas perhiasan ini kena zakat. Oh baik Ustaz, kalau kalau misal emas perhiasannya itu 75% gitu Ustaz, berarti gimana ya Ustaz? Karena iya diuangkan Bu, di emas 75% ini kalau dihargakan saat ini berapa? Oh iya. Kalau sudah di atas nilai 72 juta, nilai 85 gram emas kan, kena itu zakat. Kalau belum mencapai itu berarti tidak kena zakat. Oh baik Ustaz. Kalau misal ini Ustaz kan ini kan punya ibu saya. Ibu saya bilang kalau ini jualnya kemarin ibu saya datanya ini kalau dijual dapat sekian per gram Ustaz. Setelah saya cari di internet beda hasilnya Ustaz. Berarti saya percaya yang mana ya Ustaz? Cari yang harga yang seandainya ibu mau jual ini di mana yang ibu yakinnya itu pakai harga itu. Bu, itu cuma untuk perkiraan jumlah harta saja Bu. Ibu mau taksir lagi lebih tinggi juga boleh gitu. Jadi nggak terlalu pusing-pusing banget itu lah. Sudahlah, saya pilih yang tinggi aja deh biar keluarkan zakatnya banyak. Itu hak ibu. Oh iya, baik. Afwan Ustaz, boleh saya tanya satu lagi Ustaz? Iya. Ini Ustaz, kan tadi saya kan sedang ngurus zakat orang tua anak Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau orang kan sebelum zakat kan harus menyisihkan harta-harta yang syubhat atau haram kan Ustaz untuk dizakatkan. Nah ini Ustaz saya ingin bertanya untuk gaji Ustaz, apakah seorang pegawai yang digaji negara gitu Ustaz ya, yang mana ada waktu di mana dia memakai waktu kantornya untuk seperti cek HP ataupun anak istri, nah itu bisa langsung mutlak dibilang oh itu gajinya syubhat atau haram gitu nggak Ustaz? Karena kan saya ragu misal ada yang kita urusin zakatnya itu maksudnya kita bantu gitu ya Ustaz. Nah ini tuh beberapa kali saya lihat kayak nelpon saat di kantor, tapi kan kesimpulannya Bu, ringkas saja to the point ke soal. Oh iya, itu Ustaz, apakah gaji seseorang itu bisa dimutlak dibilang oh itu syubhat atau haram saat dia memakai waktu kantornya Ustaz, karena ini kan gaji. Iya, dia tidak amanah di situ Bu, jadi gajinya nanti masalah. Langsung mutlak ya Ustaz, katakan gitu Ustaz. Karena dalam posisi nggak tahu juga sih Ustaz apakah itu saat waktu istirahat atau gimana gitu Ustaz. Kalau tidak tahu ya beda lagi tuh Bu. Yang dia tidak amanat saja itu.
Itulah susahnya kalau jadi pegawai gitu. Kalau misal dijaga-jaga berarti ini gajinya beberapa disisihkan untuk Iya. kan gitu boleh Ustaz? Iya boleh. Oh baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ya baik, demikian dulu jamaah sekalian. Insyaallah yang belum sempat saya jawab masih ada kesempatan 2 hari lagi ini ya, hari Selasa dan Rabu. Nah, mudah-mudahan tetap kita istiqomah untuk terus belajar dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.